Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di diskusi simposium yang ke-155 ya. Yang mana pada edisi bulan kali ini terkait dengan teori kritis Sekolah Frankfurt. Ini merupakan sesi yang terakhir yang akan membahas terkait dengan generasi ketiga dari Sekolah Frankfurt, yakni Axel Honneth. Ya, Axel Honneth. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, masih bisa duduk bareng kembali, masih bisa berdiskusi kembali dalam forum simposium yang mana tidak luput puja dan puji syukur kita patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kesempatan kali ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang revolusioner yang membawa tatanan dunia yang awalnya buram menjadi tatanan yang terang menderang dengan banyak keilmuan-keilmuan yang pada kesempatan kali ini sudah kita rasakan bersama. Oke, untuk lebih singkatnya waktu, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan politik rekognisi dari tokoh ketiga ataupun generasi ketiga dari Sekolah Frankfurt, yakni Axel Honneth. Waduh, gitu aslinya. Part aja barang gitu. Ya. Oke, sebelum kita masuk kepada bagaimana Axel Honneth memberikan ulasan ataupun teorinya terkait dengan politik rekognisi, mungkin kita telusuri kembali siapa Axel Honneth dan dari mana dia berasal. Karena mau tidak mau tokoh itu terkadang juga kebanyakan terpengaruh dari bagaimana dia dilahirkan dan siapa yang melahirkan dia, gitu kan. Termasuk mungkin salah satunya adalah Axel Honneth, gitu kan. Axel Honneth merupakan manusia ya, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Manusia yang terlahir dari orang yang berada, bukan seperti halnya bukan seperti halnya tokoh-tokoh Frankfurt yang lain. Bisa dikatakan Axel Honneth ini merupakan sudah dilahirkan dari kondisi kehidupan yang menengah ke atas ya. Dia lahir di Essen di Jerman Barat pada tanggal 18 Juli 1949. Namanya Axel Honneth. Lahir di Essen, Jerman Barat pada tanggal 18 Juli 1949. Ini merupakan masih, kalau di Indonesia masih gencar-gencarnya senjata ya, masih pasca kemerdekaan gitu kan. Tapi di Barat ini bukan pasca kemerdekaan, ini lahirnya seorang tokoh yang namanya besar pada akhir-akhir ini. Axel Honneth ini merupakan kadernya bahasa organisasinya gitu kan. Merupakan kadernya Habermas gitu. Karena beliau ini sejak kuliah emang dosennya itu ya Habermas gitu kan. Kalau nggak salah kemarin kan dibahas terkait dengan Habermas, yakni terkait dengan tindakan komunikatif. Kalau nggak salah umurnya dia dengan Habermas itu kalau nggak salah sekitar 20 lebih lah, antara Habermas dengan Axel Honneth gitu kan. Jadi Axel Honneth Habermas itu lahir 20 tahun, sudah 20 tahun lebih Axel Honneth terlahir gitu. Jadi
setelah dia menempuh perguruan tinggi di Munich, tak tahu kan siapa. Munich ya, Munich. Dia bertemu dengan Habermas dan juga dikader oleh Habermas di sana, sehingga arah pemikirannya itu juga dipengaruhi oleh Habermas gitu kan. Namun dalam teori-teorinya ini bukan lantas hanya Habermas saja yang mempengaruhi terhadap pemikirannya terkait dengan politik rekognisi, tapi ada banyak tokoh-tokoh yang lain termasuk juga Habermas, ada juga Kant dan Hegel gitu kan, dan teman-teman yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang juga mempengaruhi terhadap teorinya Axel Honneth. Karya pertamanya itu terkait dengan politik yang ditulis oleh Axel Honneth, yaitu The Critique of apa bahasa Inggrisnya dia? Itu mungkinnya, tapi itu masih belum menyentuh terhadap bagaimana politik rekognisi ini bekerja dan bagaimana politik rekognisi ini menjadi salah satu teori yang bisa dikatakan menjadi solusi dari tokoh-tokoh sekolah Frankfurt yang sebelumnya. Namun pada karya yang kedua, yakni terkait dengan The Struggle of Recognition, baru itu sudah menyentuh terkait dengan bagaimana politik rekognisi itu bekerja dan bagaimana masyarakat itu bisa keluar dari penghinaan, dari diskriminasi dan lain semacamnya, yang itu merupakan kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh sekolah Frankfurt ataupun teori kritis sebelum-sebelumnya. Itu merupakan latar belakang bagaimana Axel Honneth dan juga pemikiran-pemikirannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada politik rekognisi. Sebenarnya simpel ya, terkait dengan politik rekognisi ini simpel, tapi fase yang akan dihadapi dari bagaimana politik rekognisi ini bekerja, ini yang ruwet gitu kan. Mengapa demikian? Karena salah satu sama lain ini sama-sama saling bekerja dan sama-sama saling mempengaruhi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Oh, enggak ada. Enggak mungkin mau bertanya bagaimana Axel Honneth gitu kan, sudah punya istri berapa, anaknya berapa gitu kan. Silakan cek di Google aja. Itu. Oke, kita masuk kepada rekognisi Honneth. Mengapa kok politik rekognisi ini muncul dan mengapa politik rekognisi ini bisa dikatakan salah satu teori yang masuk kepada sekolah Frankfurt gitu kan? Itu mungkin menjadi pertanyaan teman-teman sekalian gitu kan. Ya jelas ini masuk karena ini berangkat dari bagaimana seorang manusia yang mempunyai hak dasar kebebasan dan partisipasi yang dibahas oleh kemarin gitu kan, namun masih terbelenggu oleh kehidupan sosial yang tidak mengadilinya ataupun yang menghakimi seorang manusia itu sendiri. Jadi dalam luka-luka moral karena terkait dengan teorinya Axel Honneth ini juga banyak bukan pesan moral sih ya, membahasakannya itu sulit. Jadi arah kerjanya itu merupakan moralitas yang dijunjung dari setiap individu seseorang. Itu merupakan tujuan dari yang saya baca. Tujuan Axel Honneth mengkonsepsikan terkait dengan politik rekognisi. Itu. Jadi setiap individu, kata Axel Honneth, itu mempunyai kebebasan untuk bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia berpartisipasi, dan bagaimana dia menentukan kehidupannya. Dari situ setiap individu perlu diakui keberadaannya, perlu juga
mengekspresikan dirinya, dan perlu juga dia itu disamaratakan dengan yang lainnya gitu kan. Keberadaan dirinya merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap individu gitu kan. Jadi contohnya gini, masuk ke teori. Oke, cek. Sebenarnya teori politik rekognisi Hanit ini merupakan bukan kelanjutan dari bagaimana tindakan komunikatif, tapi teorinya beliau ini pra ataupun sebelum adanya tindakan komunikatif haruslah melewati yang namanya politik rekognisi ini. Jadi setiap individu gitu kan untuk melakukan tindakan komunikatif yang disebutkan Habermas gitu kan, maka ini suatu individu tersebut gitu harus terlebih dahulu terekspos ataupun diakui dalam masyarakat gitu kan, bahwa dirinya itu juga mempunyai hak kebebasan, bahwa dirinya itu mempunyai nilai-nilai yang perlu untuk diakui dan juga yang perlu juga untuk dihargai gitu kan. Nah, mengapa kok ini bisa dikatakan pra ataupun sebelum adanya tindakan komunikatif? Karena Habermas itu sendiri melihat bagaimana cara kerja tindakan komunikatif. Axel Honneth ini melihat bagaimana cara kerja tindakan komunikatif ini tidak melihat salah satu individu, tidak melihat dari individu itu bekerja gitu kan, yakni tindakan komunikatif. Ketika tindakan komunikatif ini bekerja gitu, ini tidak ada modal yang perlu untuk dipersiapkan gitu kan, kata Axel Honneth. Jadi modal yang perlu dipersiapkan ataupun sebelum dia itu melakukan tindakan komunikatif, maka perlu melakukan terlebih dahulu itu terkait dengan Axel Honneth. Yang Axel Honneth katakan yaitu terkait dengan politik rekognisi. Di sini ada 3 fase bagaimana politik rekognisi ini bekerja. Yang pertama itu terkait dengan cinta. Ada 3, ada cinta, ada hukum, dan solidaritas gitu kan. Sebenarnya politik rekognisi ini bukan hanya digaungkan oleh Axel Honneth ya. Politik terkait dengan rekognisi ini juga pernah digaungkan oleh Hegel pada masanya. Tapi untuk menyentuh ranah-ranah yang hal ini untuk menyadarkan masyarakat, ini masih belum menyentuh gitu kan. Bisa dikatakan teorinya Axel Honneth ini lebih ke psikologi ya, kalau saya katakan demikian, karena pemikirannya itu juga dipengaruhi oleh Herbert Mead, psikolog sosial, yang mana ini ada di tahap cinta yang pertama. Di tahap yang pertama yakni terkait dengan cinta, bagaimana seseorang dalam persahabatan, dalam pertemanan, ataupun dalam, kalau sekarang bisa dikatakan dalam keluarga. Karena cinta ini diletakkan oleh Axel Honneth itu pada ranah paling terdekat dengan kita, paling terdekat dengan manusia itu apa? Yakni terkait dengan bagaimana dia berteman dan bagaimana dia hubungan cintanya dengan seorang keluarga gitu kan. Mengapa demikian? Kenapa kok ini masuk kepada politik rekognisi gitu kan? Karena dalam proses dalam hubungan cinta ini manusia akan menemukan jati dirinya, karena manusia itu akan menemukan bagaimana dia itu saling diakui di satu sama lain gitu kan. Ketika cinta ini hadir gitu kan, hubungan dalam percintaan ini hadir, baik itu bagaimana hubungan seorang laki-laki atau perempuan, seorang anak terhadap seorang orang tua terhadap seorang anak, ataupun seorang teman kepada teman gitu kan. Ketika menghadirkan suatu cinta, maka hubungan cinta, maka satu sama lain akan menghargai bagaimana dia berada gitu kan. Contohnya gini, kalau orang lagi berhubungan pacaran, gak usah jauh-jauh, pacaran itu akan langgeng, ataupun pacaran itu akan
abadi ketika salah satu ataupun keduanya ini sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mensupport, dan sama-sama saling memahami apa kekurangan dan kelebihan dari salah satu pasangannya, gitu kan. Sejelek apapun pasangan, gitu kan, sejelek apapun pasangan, ketika rasa cinta ini dihadirkan, maka kejelekan itu tidak akan kejelekannya itu tidak, meskipun memang ada kejelekan, tapi itu sudah menjadi hal yang lumrah ataupun hal yang dapat dihargai oleh salah satu pasangannya, gitu kan. Nah, kenapa kok cinta ini bisa pudar ataupun bisa menjadi konflik atau pertengkaran? Karena di salah satu dari diantaranya itu kalau kata Hanet gitu kan, gitu, ada misrekognisi gitu kan. Misrecognition gitu kan, ketiadaan pengakuan gitu kan, bahwasanya misal gitu kan, contohnya Mbak Risti ini orangnya keras misal gitu kan, berhubungan dengan salah satu anak yang bernama A gitu kan, Mbak Risti ini keras, tapi di samping dia itu keras, wataknya dia itu pemaaf gitu kan, meskipun dia keras pemaaf misal gitu kan, misal ini Mbak Risti ya, bukan kenyataannya. Jadi dalam diri Baristi yang demikian gitu kan, dan dalam diri Baristi yang demikian, Baristi berhak untuk bagaimana saya marah gitu kan, dan bagaimana saya mengekspresikan diri saya terhadap orang yang ada di sekitar saya, termasuk dengan pacar saya misal. Namun gitu kan, di satu sisi sang pacar ini perlu gitu kan, agar hubungan cinta ini menjadi suatu yang tidak adanya konflik ataupun tidak adanya penghinaan satu sama lain, maka seorang pacar, seorang cowoknya Baristi perlu mengakui dan memahami bagaimana Baristi ini bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Bukan malah dia itu harus mengintimidasi seorang pacarnya yang bernama Baristi ini. Ketika dia marah, maka dia cukup menghargai saja bahwasanya Baristi ini seorang yang pemarah gitu kan. Namun di satu sisi Baristi ini merupakan orang yang pemaaf gitu kan, misal seperti itu. Contohnya lagi terkait dengan orang tua terhadap anak gitu kan, sejelek-jeleknya anak, kalau dihadirkan rasa cinta di sana, dan sepintar-pintarnya anak gitu kan, dia seorang tua ini tidak akan pernah membuang ataupun menelantarkan seorang anak tersebut gitu kan, kalau masih ada rasa cinta gitu kan. Jadi kenapa terkadang seorang anak itu masih mentalnya lemah gitu kan, masih orangnya kadang ingin bahasanya, ingin dipuji dan lain semacamnya, itu terkadang juga terpengaruh dari bagaimana didikan seorang tua atau rasa cinta orang tua tidak diekspresikan di dalam hubungan keluarga tersebut gitu kan. Itu merupakan hubungan di fase pertama gitu kan, terkait dengan cinta. Jadi model relasi yang pertama ini terkait dengan cinta akan ditemukan di dalam yang pertama di hubungan pertemanan ataupun hubungan cinta kasih sayang seorang pacar, dan juga bisa ditemukan di ranah-ranah keluarga gitu kan. Kalau sekarang biasanya bestie atau bahasanya itu kan, bahasanya Pak Winda itu biasanya. Kenapa kok di tahap pertama ini kok cinta gitu kan? Karena di dalam cinta ini akan akan melahirkan sebuah benih-benih kepercayaan diri gitu kan. Ketika seorang pacar, gak usah jauh-jauh ya, ketika seorang pacar ini memberikan kepercayaan terhadap pacarnya, salah satu pacarnya, bahwasanya semisal saya gitu kan, pacaran dengan Mbak Winda misal gitu kan, Mbak Win kamu cantik ketika pakai rok hitam gitu kan, maka dia akan terus-terusan pakai rok hitam gitu kan. Dia percaya diri meskipun roknya bau kayak akan dipakai terus gitu kan, karena dia percaya bahwasanya saya pakai rok hitam itu cantik gitu. Saya pakai rok hitam ini akan lebih indah dilihat gitu kan, ya meskipun tidak gitu. Misal ini hanya misal Mbak Win ya. Jadi benih-benih kepercayaan diri itu akan muncul gitu kan. Ketika relasi
cinta gitu kan, itu dihadirkan dalam hubungan kita bersosial gitu kan. Makanya saya katakan tadi, kenapa kok seorang anak seorang anak itu kadang ketika di kehidupan sosial itu mentalnya itu mental kerupuk gitu kan. Ketika sifatnya itu sifat yang arogan atau lain semacamnya, itu salah satunya juga dipengaruhi oleh bagaimana relasi cinta di dalam keluarga atau relasi cinta dalam pertemanannya itu tidak harmonis gitu kan. Yani ada kalau bahasanya salah misrecognition gitu kan. Tidak adanya pengakuan dari salah satunya gitu kan. Makanya seorang anak perlu didukung, perlu disupport dan semacamnya. Pun sama pacar atau sama teman gitu kan. Bagaimana semisal Firman sekarang menjalankan bisnis gitu kan. Dalam hubungannya itu perlu didukung gitu kan. Sehingga dia itu tidak apa ya? Tidak kecil hati gitu kan. Yakni dia lebih semangat dan semacamnya. Dia punya kepercayaan diri, dia punya keberanian dan ditambahkan lagi oleh relasi-relasi cinta yang sudah dekat dengan dirinya gitu kan. Tuh. Ya. Untuk fase yang kedua ataupun tahap yang kedua, relasi yang kedua itu terkait dengan hukum ataupun legal. Recht, kalau bahasa Jermannya Recht, ada 3 ya. Di bahasa Jermannya. Rich, tak tahu kok kena. Intinya lah seperti itu. Oke. Bentuk relasi yang kedua ataupun rekognisi yang kedua itu terkait dengan pengakuan atas martabat manusia secara universal, yakni hukum. Hukum dikatakan bukan hukum lantas yang sudah tertera gitu kan, yang terada dalam undang-undang dan semacamnya gitu kan. Yakni bentuk yang kedua ini kata yang dimaksudkan oleh Serania itu merupakan pengakuan atas martabat manusia secara universal. Martabat manusia secara universal. Kalau tadi itu terkait dengan bagaimana munculkan suatu rasa percaya diri dalam kehidupan manusia gitu kan. Ini merupakan kalau cinta tadi lebih ke ranah yang lebih sempit atau lebih kecil, maka hukum ini merupakan yang lebih besar dari cinta gitu kan. Ranah yang lebih besar lagi dari cinta tersebut. Ranahnya lebih besar. Dan tantangannya pun juga lebih besar. Pun demikian rekognisi ataupun rekognisi yang kedua terkait dengan hukum ini, manusia akan akan terlihat bagaimana relasi cinta gitu kan. Hasil dari relasi cinta akan terlihat ketika dia itu ada di masyarakat. Bagaimana dia ketika dia itu ada di fase yang kedua, yaitu terkait dengan hukum ini gitu kan. Karena dia ketika di masyarakat dia akan bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Bukan lagi persoalan relasi-relasi cinta gitu kan, tapi terkait dengan bagaimana saya ada di masyarakat ataupun ada di kehidupan sosial ini juga bisa diakui ataupun bisa disetarakan dengan yang lain, terkait dengan saya juga manusia, saya mempunyai mempunyai kebebasan, mempunyai partisipasi yang sama dengan yang lain, dan juga saya sebagai manusia yang mempunyai keunikan tersendiri gitu kan. Itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Enggak ada. Iya. Ini merupakan karena hukum terkait dengan hukum ini sebenarnya ada dua, ada yang hukum yang formal ataupun non formal gitu kan. Tapi lebih ke legalnya, bagaimana kehidupan manusia di dalam masyarakat itu meskipun tidak berbentuk undang-undang yang legal gitu kan, meskipun tidak berbentuk undang-undang yang legal, tapi manusia di sini perlu untuk diadili dan disamaratakan bagaimana dia itu mempunyai bisa mengekspresikan dirinya. Itu lebih gampangnya sih itu.
Sedangkan yang ketiga itu terkait dengan solidaritas. Nah, pada pengakuan ataupun rekognisi. Oh, ada yang mau ditanyakan, iya. Tadi gak ada katanya. Oke. Saya ingin butuh penjelasan sebenarnya ya. Kan telat. Cuma tadi apa dapat penjelasan tentang ada cinta-cintanya kayak gitu. Saya kemarin pamflet yang beredar kan tentang rekognisi politik ya. Punya apa, Mas? Politik rekognisi punya Excel Honet ya. Kayak gitu bacanya. Saya tanya kayak gini aja. Bentuk-bentuk pengakuan itu seperti apa? Kok tadi kok contohnya tok gitu kan, apa cinta kan ya, saling berhubungan, pacaran kayak gitu kan. Apakah mungkin di dalam cinta misal yang dijabarkan tadi itu ada setetes unsur politis misalnya, kan kayak gini aja, secara alamiah dasar saya itu terpanggil karena subjek lain. Misal saya kesini itu karena ada diskusi ya. Kalau nggak percaya coba buka fenomenologi Roh Hegel misalnya, tentang itu ada dijelaskan tentang dasar gimana kita itu ditarik, anggap karena ada subjek lain itu. Nah makanya saya butuh lebih dalam, apakah ada bentuk-bentuk pengakuan itu seperti apa gitu. Kok apakah semua pengakuan cinta tadi apa hubungan pacaran gitu kan, apakah apa ada unsur politiknya dengan pengakuan-pengakuan yang dijelaskan? Sebaiknya itu diruntut dulu biar saya agak kemana-mana. Kalau enggak nanti saya dibodohi oleh sampean dengan pamflet yang di pamfletnya kan rekognisi politik ya. Kok saya sampai sini kok tentang cinta gitu kan? Kok saya aneh gitu. Kan apa sekarang ini kajian motivasi psikologi gitu tentang orang-orang yang sedang patah hati kayak apa gitu. Atau temanya itu menjalin hubungan sampai hari kiamat misalnya dalam pacaran kayak gitu, kok enggak itu dijelaskan ya Mas ya. Sebenarnya Esrahane sendiri tidak menguraikan bagaimana bentuk-bentuk secara detail gitu kan, bentuk-bentuk pengakuan gitu kan. Namun di sini Excel Hanet ini juga hanya membagi tiga peta terkait dengan tahap bagaimana politik rekognisi ini bekerja gitu kan. Yani salah satu ketiganya ini terkait dengan cinta, relasi cinta, hukum dan juga solidaritas gitu kan. Nah, Mas Ang yang hadir tadi ketika nyampe terkait dengan cinta tadi gitu kan. Nah, pengakuan sebenarnya bentuk-bentuk pengakuan secara detail itu tidak diungkapkan oleh Serhanit gitu kan. Namun dalam tulisan-tulisannya ini hanya apa ya? Secara detail tidak, tapi saya mengambilnya itu cuma ya pengakuan bagaimana seseorang itu intinya paling dasar gitu kan, paling dasar dan paling gampang kita cukup menghargai ada keberadaan seorang itu sudah masuk pengakuan gitu kan. Itu sudah paling mendasar gitu kan. Saya menghargai Mas Aang hadir ke sini gitu kan. Saya mengakui Mas Aang sebagai laki-laki gitu kan. Misal, itu sudah merupakan bentuk pengakuan. Itu paling gampangnya Mas gitu kan. Paling gampangnya gitu kan. Demikian. Nah, kenapa kok pertama ini dibahas terkait dengan cinta gitu kan? Karena di sini tanpa adanya relasi cinta di dalam kehidupan sosial gitu kan, kepercayaan dari relasi cinta ini akan memunculkan atau melahirkan sebuah benih kepercayaan diri gitu, benih kepercayaan diri. Gak usah jauh-jauh, Mas Aang gitu kan, dikatakan seorang laki-laki karena dulunya itu sunat gitu kan, karena dulunya itu dikasih apa ya, seorang sama orang tuanya dikasih pakaian
cowok bukan pakaian cewek. Coba Mas Aang dari kecil gitu kan dikasih kepercayaan oleh orang tuanya itu dikasih pakaian cewek gitu kan. Mungkin saja seorang hari ini Mas Aang ini akan insecure, akan tidak percaya diri bahwasanya dia cowok meskipun semisal alat kelaminnya itu cowok gitu kan. Tapi secara pakaian dia itu menggunakan pakaiannya cewek gitu. Itu merupakan relasi cinta gitu kan. Bukan hanya di soal pacaran sih gitu kan. Nah, adanya pengakuan sebenarnya apa? Ketika membahas pengakuan, Axel Honneth ini hanya ingin menyelipkan dalam teorinya itu bagaimana hubungan sosial itu tercipta dalam apa ya? Dalam teorinya itu cuma menyelipkan bagaimana salah satu individu sama individu yang lain itu saling membutuhkan gitu kan. Itu sih kalau saya mengambil dari inti ataupun dasariah teorinya Honneth gitu kan. Bagaimana seseorang gitu kan, individu satu sama lain itu sama-sama membutuhkan. Tidak mungkin gitu kan. Saya mengakui Mas Aang ketika Mas Aang tidak tahu saya ataupun saya tidak mengetahui Mas Aang gitu kan. Itu sih dasar-dasariahnya gitu kan. Nah makanya perlu adanya relasi-relasi yang tadi gitu kan, yang akan dibahas tadi, yang sudah dibahas tadi. Masih tinggal satu. Itu Mas. Mau dilanjut atau dilengkapi? Kalau yang dijelaskan tadi itu kan apa? Kalau semudah itu nggak ada bedanya. Misal Paul Ricoeur, ya. Dalam konsepnya itu konsep pengakuan misal. Cuma dengan 3 kiat bagaimana kita mengenali atau membedakan seseorang dari mengenali diri sendiri, kemudian pertama identifikasi mengenali diri sendiri dan saling mengakui misalkan ya. Itu normatif psikologisnya. Dan itu pun kan sudah tidak lagi dalam posmo sekarang. Pendapat Paul Ricoeur itu kan sudah dianggap tidak relevan karena sudah kita saja mengakui. Saya mengakui Nanang misal bukan sebagai kameramen, saya mengakui dia ada karena memang adanya, kan kayak gitu. Tidak ada identifikasi apapun. Jadi identitas itu entah mau laki-laki mau perempuan itu sudah tidak lagi menjadi kunci dari kita untuk mengakui di dalam sosial. Kan hari ini kan seperti itu. Berarti kalau memang punya Honneth masih yang dijabarkan tadi dikunci oleh identitas, maka bagaimana menangani suatu kasus yang hari ini rasisme itu tidak bisa masih menjadi hal biasa di masyarakat kita. Penjajahan, kolonialisme, kayak gak usah jauh-jauh. Orang yang dijajah itu karena memang tidak ingin diakui kan sebagai manusia kan kayak gitu. Ini kan masuk contoh dalam politik ya misal. Oke, tadi ada relasi cinta, hukum. Jelas saya masih bingung terkait konsep yang sebenarnya. Kalau saya ingin menganalisis pengakuan konsepnya Honneth ini, kalau hanya dilihat dari relasi cinta, hukum, pas apa tadi? Solidaritas itu gimana kerjanya kalau dalam politik? Saya bingung kayak gitu. Dalam sosial lah, apakah hukum di sini gak ada yang dihukum. Misal dasar hukum soman, konsep pengakuan itu sudah dijadikan pertimbangan di dalam perumusannya misal. Kan coba nanti di RIC itu biar saya itu nanti yang kayak memahami ke belakangnya itu ya, terkaitnya itu biar mudah saya gitu. Kalau dulu tadi kayaknya perihal psikologi terus kayak gitu, iya kan? Perihal psikologis terus kayaknya dari tadi gak bagaimana singgungan sosialnya. Lu banyak sering loh terjadi misal Banu tidak mengakui adanya Mbak Isti dengan gak usah dengan diejek saja itu sudah tidak mengakui gitu subjek lain misalnya. Nah
kerja cintanya itu gimana? Hukumnya juga gimana? Solidaritasnya itu gimana? Coba kasih mekanismenya biar mudah saya untuk memahami konsep politik rekognisinya Honet ini kan. Iya. Cara bekerja dalam sosial, dalam politik terutama. Saya sampaikan kembali, saya ulang kembali bahwasanya teori politik Eslahana ini bukan hanya berangkat dari pemikiran-pemikiran Frankfurt saja, sekolah Frankfurt saja gitu kan. Namun yang sangat yang saya baca ya, yang sangat mempengaruhi terhadap pemikirannya itu ada Herbert Mead selaku psikolog sosial gitu kan, psikolog sosial, dan juga Hegel. Di samping itu juga Habermas selaku bisa dikatakan seniornya gitu kan dalam sekolah Frankfurt. Nah, memang ketika pembahasan terkait dengan relasi cinta dan relasi hukum ini lebih kepada bagaimana ranah psikologi itu bekerja gitu kan. Ranah psikologi itu bekerja, Mas Ang ya. Jadi maklum saja gitu, mulai dari tadi itu yang dibahas hanya persoalan komunikasi atau hubungan intersubjektif gitu kan, intersubjektif antara individu sama individu yang lain gitu kan. Karena ini hanya pembentukan diri, kepercayaan diri, dan juga bagaimana kepercayaan diri ini diekspresikan di dalam masyarakat gitu kan. Ada yang bentuk ketiganya itu terkait dengan solidaritas. Solidaritas ini baru terhadap bagaimana hubungan sosial itu yang lebih universal gitu, yang lebih universal atau lebih meluas. Bagaimana saya sebagai orang etnis Madura gitu kan, sebagai etnis Madura gitu kan, yang diklaim sekian gitu kan, bukan hanya terkait dengan individu yang diklaim sekian, ketika pergi terhadap wilayah Papua gitu kan, juga saya dihargai sebagai orang Madura yang tidak akan sama dengan orang Papua. Namun secara kehidupan sosialnya saya mempunyai hak dan kebebasan dalam yang sama dengan orang-orang di Papua gitu kan, bisa demikian. Iya, contohnya demikian Kak, gitu kan. Lantas kayak gini. Kalau yang dicontohkan barusan kan pengakuan dalam penghormatan ya. Ada orang Papua, ada orang Madura misal, Jawa gitu ya. Lantas apa artinya kita itu memiliki kesetaraan hak misal? Semua kita kan dalam sosial. Saya lebih senior misal dengan Nanang ya. Tentu Nanang mengakui saya sebagai senior. Dan jika saya tidak dihormat, kan penghormatan itu adalah pengakuan kan yang sudah terpatri dalam diri saya bahwa saya harus dihormati kan kayak gitu misalnya. Nah, bagaimana gerak cinta dan hukum? Relasi cinta dan hukum itu kalau solidaritas mungkin nanti ya. Relasi cinta dan hukum yang Honet tawarkan memahami kesetaraan hak. Kita kan punya hak setara dalam diakui. Iya kan? Anggaplah kasus Ukraina misal sama Rusia ya. Rusia punya hak menginvasi kan karena Ukraina sebagai ancaman misal, dan Ukraina punya hak untuk dihormati kan kayak gitu kan sebagai negara tetangga walaupun kecil. Bagaimana cinta dan relasi cinta dan hukum itu memahami kesetaraan hak di dalam pengakuan. Ada yang lain terlebih dahulu? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini mungkin Mas Wafan. Dan mungkin memang kritikan dari Prof. Mis dari tadi ini karena memang judulnya adalah politik rekognisi ya.
Dan contoh-contoh dan pembahasan-pembahasan yang disampaikan terlalu subjektif ya. Pertanyaannya, ngapain seseorang melakukan politik ke orang lainnya? Nggak tahu kalau senior. Kalau nggak senior nggak tahu. Jadi karena ada kalimat politik, jadi memang lebih menarik kalau memang rekognisi yang disampaikan, yang dibawa, yang dijelaskan entah dari percontohan dan lain sebagainya, yang diproblemkan pada diskusi saat ini kalau kita sudah berkaitan dengan kenegaraan. Masa politik antar personal, intersubjektif, apa faedahnya? Ngapain sih politikin Mbak Winda? Wah, nggak usah dipolitikin, udah bisa dibodoh-bodohin. Apa? Gak penting nih Mbak ya. Ngapain sih mempolitisasi seseorang antar personal? Gak penting. Kecuali saya secara personal mempolitikin suatu masa misalnya. Politik rekognisi. Nah, jadi contoh yang terlalu intersubjektif itu bikin ini jadi tidak menarik, bener kata. Masa kita akan membahas hubungan cinta. Mending langsung apa itu namanya, siaran langsung bareng gitu di Instagram. Biar gak nangisan misalnya Mas. Ya, misalnya dibawa ke jalan seperti itu ya Mbak ya. Pengalaman sekali Mbak. Jadi mungkin kalau memang nanti Mas Sofwan bisa ditarik ke ranah-ranah yang bersifat kenegaraan, misalnya kalau saya melihat politik rekognisi ya, bagaimana nanti kita mengakui sahnya suatu negara terbentuk itu melalui politik rekognisi. Percuma meskipun secara de facto kita masyarakat Indonesia sudah melepas penjajahan kita dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris, meskipun kita gak benar-benar mau merdeka dari Jepang ya. Kita masih ada ikatan budaya yang erat dengan Jepang para laki-laki. Nah, jadi diem sampean cewek. Nggak ngerti, bukan masalah feminisme apa lain sebagainya. Ini masalah otak-otak cowok itu. Nah, itu ya kan cowok dia langsung istighfar cowok soalnya. Nah, tanpa sebuah politik rekognisi, tanpa pengakuan secara de jure Indonesia itu sebagai suatu bangsa yang merdeka kan percuma. Sama seperti beberapa negara seperti Ukraina. Misalnya Ukraina, polemik Ukraina memiliki hak. Rusia juga merasa memiliki hak atas Ukraina karena memang sebagian dari wilayahnya dulu. Tapi Ukraina juga memiliki hak karena dulu katanya waktu Ukraina mendeklarasikan merdeka pada 1990 berapa itu. Enggak lama sih. Enggak lama. 96 ya Kak ya. Nah, saya lupa. Pokoknya 1990-an itu dia mendapatkan rekognisi pada saat itu. Tapi Rusia sebagai mantan negara yang pernah menguasainya tidak melakukan rekognisi. Makanya dulu Indonesia pada zaman dahulu melakukan politik rekognisi. Gimana caranya? Belanda itu mengakui kemerdekaan kita secara de jure. Tahun 2016 diakui. Bahkan Indonesia sampai rela-relain menanggung segala hutang Hindia Belanda pada saat itu hanya untuk mendapatkan terpenuhinya politik rekognisi secara de jure. Kita menjadi bangsa yang Indonesia yang merdeka meskipun kita harus menanggung hutang Belanda pada kerugian perang dunia. Nah, jadi politik rekognisi kalau memang kita anggap terlalu subjektivis antar subjek ya, intersubjektif ya. Itu apa yang menarik lagi? Apakah gini pertanyaannya? Pertanyaan yang berkelanjutan dari Prof Nis tadi, apakah Excel Honet itu dalam politik rekognisi hanya menyelesaikan permasalahan rekognisi antar personal? Kalau cuma permasalahan antar personal, wes buat apa? Emang personal itu ini? Iya. Maksudnya? Enggak juga bisa antar kelompok. Bisa, terlalu subjektif dari tadi cinta. Nah, saya melihat hukum itu sebenarnya lebih kepada ranah yang lebih luas tadi. Husnuzon saya. Cuma ternyata pembahasannya tetap terlalu personal juga. Nah, sehingga apakah politik rekognisi dalam hukum itu harus, apalagi tadi Mas Sofwan bilang bahwa hukum ini bukan hukum yang di undang-undang itu, ya, hukum secara hukum alam. Jadi saya kalau melihat hukum kan gini,
hukum itu adalah bentuk rekognisi dari pengakuan hak misalnya. Oke lah, berarti kita sudah angkut itu dalam konteks kenegaraan, angkut itu dalam konteks yang lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi manusia secara keseluruhan. Cuma memang mungkin ini tidak bisa dibahas lebih jauh lagi karena Mas Sofwan belum menyampaikan yang solidaritas itu, Mas. Apa ini solidaritas ini? Iya. Sebenarnya sudah tadi diselipkan ya terkait dengan solidaritas gitu kan. Pembahasan solidaritas sudah diselipkan gitu kan. Untuk Bano terlebih dahulu. Jadi pembahasan terkait dengan yang lebih sebenarnya perlu untuk dibawa terhadap hubungan sosial yang lebih universal kata Bano tadi. Terkait dengan politik rekognisi tadi gitu kan. Nah, ini berada dalam dua ranah ini gitu. Bagaimana hukum bekerja dan bagaimana solidaritas ini bekerja. Kalau yang tadi yang dipertanyakan oleh Gaang bagaimana relasi cinta dan hukum ini menanggapi kasus-kasus yang lebih universal. Ini ketika pembahasannya solidaritas gitu kan. Nah, akan terbentuk satu solidaritas gitu kan dengan melewati tahap yang ini terlebih dahulu gitu. Tahap yang lebih kecil terlebih dahulu. Contohnya yang siapa? Cinta ke siapa itu? Cinta itu. Oh jelas. Yang penting bukan istri orang. Enggak maksudnya. Semua kan mengaku nasionalisme, cinta tanah air kayak gitu. Berarti kan jelas, misal kita diri sendiri. Banyak. Coba itu cinta ke siapa maksudnya Honed itu? Relasi cintanya itu ke siapa? Apakah penguasa, apa dari penguasa ke masyarakat atau gimana? Biar gak cinta-cinta terus cerita. Gimana? Oke. Perjelas dulu. Pak Bintang. Soalnya di moderator. Oh gini ya. Terkait dengan jadi gini. Politik rekognisi ini bagaimana seseorang ataupun suatu kelompok masyarakat ini dapat rekognisi itu dimulainya dari ranah yang terkecil terlebih dahulu. Saya urut ya. Saya urut gitu kan. Dari yang terkecil baru nanti menjadi ranah sosial yang lebih besar yakni terkait dengan hukum. Baru ketiga itu yang lebih universal lagi yakni solidaritas gitu kan. Nah, ketika tadi Banu meminta saya bagaimana membawa yang lebih persoalan ke politik rekognisi yang lebih universal gitu kan. Ini saya akan bahas di istilah ini gitu kan. Namun lagi-lagi kan sudah saya selipkan bagaimana solidaritas gitu kan. Nah, dengan kasus Jangan dikeselip-selipkan terus Mas, jelas. oke, saya berjelas gitu kan. Jadi solidaritas, oke, permintaan dari teman-teman sekalian ya. Bagaimana solidaritas sebelum ke Mas Aang tadi yang ditanyakan sama Mas Banu? Bagaimana solidaritas ini bekerja gitu? Dimulakan. Jadi terkait dengan pembahasan solidaritas bahwasanya relasi dalam hubungan kemasyarakatan atau hubungan individu dalam hubungan sosial dalam solidaritas ini Haned menginginkan bahwasanya suatu masyarakat suatu individu dalam hubungan masyarakat itu tidak hanya memandang dirinya sendiri gitu kan, tidak hanya memandang dirinya sendiri sebagai orang yang berhak atas apa yang bisa diekspresikan ataupun atas apa yang harus dia atas kebebasannya dirinya dan partisipasi dirinya sendiri. Namun dia harus melihat bagaimana kebebasan seseorang dan partisipasi seseorang juga mempunyai hak dan kebebasannya itu sendiri, gitu kan. Nah, sama dengan yang dikatakan Mas Aang tadi bahwasanya dalam yang ranah yang lebih besar, gitu kan. Bagaimana Rusia menginvasi Ukraina dan Ukraina selaku negara yang merdeka juga berhak atas dirinya gitu kan. Nah, salah satu contohnya dari tadi salah satu contohnya yang tadi itu merupakan ada misrekognisi dari salah satu
kedua belah pihak yang tadi gitu kan. Bagaimana Rusia mengakui keberadaan Ukraina sebagai negara yang merdeka dan berhak atas kebebasannya sebagai negara, dan juga Ukraina bisa menghargai atau mengakui kebebasan dari negara Rusia itu tersebut gitu kan. Jadi hubungan bagaimana relasi ini bekerja dalam perang tersebut gitu kan. Bagaimana relasi cinta ini bekerja? Yang pertama, itu Cinta itu kemanusiaan ya. Mencintai siapa? Daripada orang. Apa? Apa yang ingin Kita dicintai? apa? Loh. jadi gini ya, adalah pamot lah karena Kita tanah air. cinta tanah air tapi tidak mencintai sama salah satu dari tidak mencintai pri kemanusiaannya masing-masing gitu kan. Jadi Orang-orang berlindung di balik kemanusiaan tuh bos tuh gitu. Ber- Orang nasionalis. Makanya jangan dulu apa? Relasi cinta, relasi hukum, jelaskan dulu dari satu-satu akarnya kemana, terus ke siapa. Lah, bener loh, cinta itu buta. Tadi kan sampean bawa pacaran ya. Apa bawa contoh orang pacaran? Misal Mas Nanang sama ceweknya gak mungkin bertengkar kalau nggak cinta, kan kayak gitu. Berarti kan cinta itu buta. Ada perang, Indonesia perang melawan Belanda, menjajah Indonesia itu juga karena cinta kayak gitu kan. Loh, yang Indonesia cinta tanah air katanya. Loh, sampean tahu ya Ukraina itu yang diajar Rusia itu kan golongan nasionalisme kan, gerakan nasionalisme yang mencintai tanah airnya kan. Makanya harus kasih dulu ukuran cintanya itu siapa dan untuk apa kita mencintai. Kan biar jelas. Ngapain saya punya relasi cinta sama Firman misal? Ngapain? Kan kayak gitu. Kan nanti baru ketemu, oh kayak gitu tujuannya bla 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 bla. Yang diharapkan Axel Honneth nanti gambarannya seperti ini loh. Kan kayak gitu. Agar saling mengakui misal. Kan iya. Daripada cintanya gak pernah dianggap. Iya banyak lo cinta yang gak pernah dianggap. Sampai gak pernah dengar lagunya Kekasih Bayangan. Jangan hanya mendengarkan lagu solidaritas tok. adalah Pak, lo itu gak dianggap oleh ceweknya, padahal dia cinta. Berarti kan gak diakui. Silakan Bapak. Miskognisi jangan banyak miskognisi. Selamat datang untuk kali. ada lagi ya. Oke. Cek. Dengan cepat saja. Kita dulu, kita. Oke, menanggapi dari pertanyaan Mas Aang tadi. Apa pertanyaan? Oke. Jadi lanjut ya terkait dengan politik rekognisi dan juga apa yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian, bagaimana cara kerja politik rekognisi ini di ranah universal tadi. Ketika tadi dicontohkan oleh teman-teman sekalian, mungkin langsung begini Kak. Lagi tambahin biar baik bola.
Oke, saya jelaskan Dewar kembali gitu kan terkait dengan politik rekognisi. Jadi ada tiga tahap di sini atau tiga relasi dalam rekognisi Hanet. Yang pertama itu terkait dengan relasi cinta. Dalam relasi cinta, seseorang dalam relasi cinta akan menumbuhkan, saya ulang kembali, akan menumbuhkan satu benih kepercayaan diri dalam sisi individu ataupun dari kelompok masyarakat gitu kan. Seseorang dalam relasi cinta atau hubungan sosial yang menghadirkan cinta di sini akan memberikan kepercayaan terhadap diri sendiri individu pertama. Kalau di dalam individu, tapi dalam kelompok akan menumbuhkan suatu kepercayaan diri dalam suatu kelompok gitu kan. Contohnya gini, dari keberagaman yang ada di Indonesia khususnya gitu kan, yang ada di Indonesia, jikalau kebinekaan ataupun rasa nasionalisme yang tidak dihadirkan dalam salah satu etnis yang ada gitu, yakni hubungan yang rasa cinta satu sama lain antara kelompok ini tidak dihadirkan, maka yang pasti akan ada banyak konflik antar etnis gitu kan. Nah, sama ketika ini dibawa ke ranah pribadi atau ranah individu, hubungan intersubjektif dalam masyarakat, hubungan intersubjektif antara seorang gitu kan. Ketika tidak adanya saling pengakuan yang dihadirkan dalam rasa cinta gitu kan, dalam relasi cinta di hubungan sosial intersubjektif ini, maka yang ada akan muncul misrecognition ataupun konflik satu sama lain. Itu demikian di ranah cinta gitu kan. Jadi kayak iya, bukan pas saling mencintai gini Kak gitu kan. Jadi dalam sebenarnya yang enggak, sebenarnya yang saya pahami ya dari asal Hanit ini bukan dalam rasa cintanya, bukan gitu kan. Dalam hubungan sosial yang menghadirkan cinta inilah akan memunculkan suatu mengakui satu sama lain gitu kan. Sehingga ya yang tadi yang diharapkan ini kan juga tidak adanya penghinaan gitu kan, baik dari satu kelompok yang lain, dari etnis yang lain semacamnya. Itu sih yang diharapkan dari relasi cinta ini gitu kan, dari Selhanet. Jadi seperti halnya kan dulu pernah ada kasus Madura dengan Batak kalau nggak salah ya, Dayak ya, dengan Dayak gitu kan. Ya bener. Iya, suka dengan Dayak gitu. Bilang kocak Ya, dengan suku Dayak itu merupakan ya. Jadi itu yang diharapkan oleh Excel Hani terkait bagaimana relasi kita ini bekerja. Karena ini berasal dari teori kritis gitu kan. Teori kritis yang mana juga mengkritisi teori-teorinya Marx terlebih dulu gitu kan. Bagaimana industri-industri modern bekerja, bagaimana kaum pemodal ini mengintimidasi para kaum buruh gitu kan. Karena tidak adanya rekognisi bagaimana seorang buruh ini bekerja, bagaimana seorang buruh ini tidak dihargai ataupun tidak diakui keberadaannya gitu kan. Sehingga perlu adanya hubungan sosial yang dimunculkan dari rasa cinta ini, sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain gitu kan. Itu. Yang kedua, hukum.